Lanjutkan dialog kita pemirsa, sengkarut lapas bikin sesak napas. Saya ingin ke Pak Erasmus. Pak Erasmus, dari kita Ya, berkaca dengan persoalan yang kemarin terjadi ini, tidak hanya lapasnya yang mungkin dikatakan maintenance-nya kurang terjaga begitu selama puluhan tahun, tapi juga jangan-jangan napinya ini sesak napas di dalam sel. Nah, yang mayoritasnya adalah napi narkoba. Anda melihat persoalan ini seperti apa? pertama-tama sama seperti Bu Rika, saya mau mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita dan sedalam-dalamnya kepada para korban, keluarga korban, dan juga tentu saja pihak Dirjen Pas ya yang selama ini tentu saja berupaya membina ya di tengah-tengah permasalahan overcrowding atau kelebihan beban lapas ini. Yang pertama, Mas, saya langsung saja. Begini, peningkatan besar terkait dengan kelebihan beban ini terjadi paling signifikan itu tahun 2014 ketika Pak Presiden kita hari ini Pak Jokowi menyatakan perang terhadap narkotika. Jadi ketika beliau menjadi presiden, memang aparat penegak hukum kita sangat-sangat eksesif terhadap kasus-kasus narkotika dan itu termasuk diantaranya pengguna dan pecandu yang kemudian dimasukkan ke dalam penjara dan angkanya sangat tinggi. Dalam data lapas hari ini kita bisa lihat misalnya 25.000 ya Bu, nanti Bu Rika mungkin bisa koreksi saya, 25.000 dalam itu informasi yang disediakan lapas. Tapi kalau kita lihat penelitian yang dilakukan oleh ICJR misalnya, angkanya bisa 3 kali lipat. Jadi kami menduga ada sekitar 60.000 pengguna, hampir 70.000 pengguna di dalam lapas dan rutan di Indonesia. Karena apa? Karena salah satu masalah terbesarnya adalah undang-undang narkotika yang gagal untuk mengklasifikasi siapa pengguna, siapa penyalahguna, dan siapa bandar narkotika. Jadi, Mas, yang perlu saya tekankan begini, masalah ini sudah diketahui lama sekali. Ini klasik. Semua orang yang melakukan penelitian terkait lapas, pemidanaan tahu betul bahwa dari sejak lama masalah overcrowding kita itu salah satunya diakibatkan oleh undang-undang narkotika. Dan kemudian diperburuk dengan tadi Bu Rika sudah mengatakan tentu lapas tidak mungkin bisa sendiri. Saya mungkin agak intermezzo ya, tapi lapas ini kalau Anda tanya apa capaian terbesarnya petugas lapas, itu sebetulnya bukan pembinaan, tapi supaya lapas tidak rusuh. Karena sesulit itulah mereka bekerja di dalam overcrowding. Jadi ketika saya ditanya tentang lapas, saya akan selalu bilang adalah petugas lapas ini adalah mereka yang bekerja dalam kondisi yang tidak ideal. Jadi siapa yang kemudian kita harus tanyakan? Nah, yang ditanyakan kan ini tadi ya, undang-undang narkotika kita mau dibawa kemana? Nah, ini kan ada di satu kantor yang sama dengan Ibu Rika nih. Ada di Dirjen PP misalnya, ada di BPHN. Sejauh mana kemudian rencana-rencana dari pemerintah untuk melakukan revisi terhadap undang-undang narkotika? Karena kalau ini tidak diselesaikan, arus masuk ke dalam lapas tidak diselesaikan, seberapa banyak pun kita buat lapas, seberapa banyak pun kita bangun lapas, tidak akan pernah selesai. Karena masalahnya adalah di permasalahan arus masuk, pemidanaan yang begitu besar. Nah, saya mau respon sedikit. Ibu Rika mungkin mengatakan tadi ada masalah di aparat penegak hukum. Ini saya mewakili Ibu Rika lah, karena mungkin Ibu Rika tidak enak ya, karena sama-sama pemerintah. Tapi bagi saya polisi, jaksa, hakim nggak peduli. Mereka nggak peduli lapas penuh hari ini. Karena apa? Karena kalau mereka peduli, angka pemenjaraan alternatif pidana itu bisa tinggi angkanya. Dan yang hari ini kita temukan tidak. Riset kami menemukan penjara digunakan 52 kali lebih sering daripada pidana yang lain. Riset kami dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa dari 100% putusan pidana yang dikeluarkan oleh hakim, hanya 3% alternatif pemidana. 3% itu apa? Pidana pasal 14 KUHP, tentang pidana percobaan begitu ya, yang digunakan tadi sempat disampaikan Ibu Rika. Jadi bagi saya kalau kita sungkan untuk menunjuk siapa yang kemudian harus bersama-sama menanggung 44 berarti tadi Ibu ya, 44 nyawa yang hilang, ya kita semua dalam sistem peradilan pidana ini menanggung. Dan lapas, Kementerian Hukum dan HAM, utamanya Dirjen Pas ya, saya mau bilang Dirjen Pas, itu sering berjalan sendiri. Dirjen Pas sering berjalan sendiri. Ketika terjadi masalah seperti ini, maka samsaknya adalah Dirjen Pas. Yang dipersalahkan selalu pemasyarakatan. Yang disalahkan selalu pemasyarakatan. Padahal kita tidak pernah tanya, dari mana jumlah besar ini datang? Mereka datang dari penahanan kepolisian, penuntutan kejaksaan, dan pemidanaan oleh hakim yang berujung pada pemenjaraan. Selalu penjara menjadi solusi. Nah, ini yang saya rasa perlu untuk kemudian dibenahi oleh Pak Menteri. Nah, Pak Yasona kan sudah jadi Menteri dari 2014. Saya rasa cukuplah satu periode untuk melakukan evaluasi. Nah, sekarang saatnya melakukan kerja nyata. Kerja nyatanya apa? Pak Menteri harus di depan. Bilang sama Dirjen PP, bilang sama BPHN, segera revisi Undang-Undang Narkotika. Kalau bisa Pak Jokowi yang bicara.
Pak Jokowi harus bilang kepada polisi dan jaksa, saya tidak mau lagi dengar pengguna pecandu masuk ke dalam penjara. Pak Jokowi juga harus keras mengatakan kepada polisi dan jaksa, saya tidak mau apa-apa di penjara. Nah, baru diskusi tentang dengan Mahkamah Agung tentunya di badan peradilan untuk bagaimana bisa memberikan putusan yang melulu tidak penjara. Saya rasa itu, Mas. Baik. Jadi di hulunya terkait undang-undang narkotika juga sudah bermasalah ya, dan berkontribusi dalam proses pemenuhan napi di lapas. Dan saya ingin ke Mbak Rika. Bu Rika, ini tadi dikatakan sulit menjaga lapas, kemudian bekerja dalam kondisi yang tidak ideal. Nah, selama ini apa upaya yang bisa dilakukan oleh Dirjen Pas dalam membantu memaksimalkan kinerja petugas di lapangan? Ya. Bu Rika, mohon maaf, audionya boleh dibuka. Sorry. Ya. Oke. Sangat menarik sekali tadi disampaikan oleh Pak Erasmus bahwa kita bekerja di kondisi yang tidak ideal. Ya, tidak ideal, tapi memang we have no choice ya. Kita harus tetap bekerja. Nah, warga binaan itu ada di kami dan memang harus kami handle. Yang dicari apa strateginya? Peningkatan kapasitas, ya. Dilakukan peningkatan kapasitas, ya. Tapi sekali lagi pasti ada tantangannya. Selalu berimplikasi kepada anggaran. Tapi tetap dilaksanakan oleh kami, ya, peningkatan kapasitas. Yang kedua ini mungkin yang paling tradisional. Saya katakan tradisional ini dilakukan dari dulu dan ini bisa jadi kemasan dari bagian pembinaan. Yang kami lakukan adalah menyentuh hati dari warga binaan. Karena kalau membandingkan antara jumlah petugas dengan warga binaan tentu tidak sebanding. Artinya apa? Kami menyentuhnya hatinya bagian dari pembinaan. Kami mengajak mereka untuk menjadi bagian dari kami dalam arti positif ya. Sama-sama menjaga kondisi lapas, bahwa ini juga berpengaruh kepada mereka. Itu bagian itu strategi yang diambil oleh teman-teman kami yang di lapas dan rutan. Dan itu ya itu yang kami lakukan dan alhamdulillah sih lumayan berjalan. Kayak lagi itu bagian dari pembinaan dan itu strategi kurangnya dari pengamanan selain memang penambahan kompetensi bagi petugas kami. Punishment dan reward juga dilakukan karena kami juga tidak terlepas adanya oknum-oknum petugas kami yang mungkin akan merugikan organisasi atau institusi. Tapi sekali lagi mungkin itu nilainya tolong tidak jangan menjadi wajah kepada bagi seluruh jumlah petugas kami yang sangat lebih banyak yang masih berintegritas untuk melakukan kerjanya membina warga binaan. Baik. Ibu Rika, kalau soal teknis di lapangan, kemarin juga saya sempat mendengar Ibu Rika mengatakan bahwa terkait persoalan teknis, kemudian central lock yang ada di lapas, kemudian sel, kamar, dan instalasi listrik seperti itu, apakah saat ini juga tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal itu? Ya. Saat ini kan kita ada 5 tim yang sudah dibentuk, dipimpin oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, masing-masing memiliki tugasnya masing-masing. Ada diantaranya adalah penanganan jenazah dan keluarganya, dan satunya lagi adalah pemulihan recovery dari lapas kelas 1 Tangerang, karena memang lapas ini harus segera dibenahi karena ada kapasitas sekitar 122 di blok C2 yang hilang karena terbakar. Nah, ini kita sedang melakukan recovery, melakukan asesmen kebutuhan dari lapas kelas 1 Tangerang, dan ini juga langsung terhubung kepada lapas rutan yang lain. Bapak Dirjen di hari yang sama, di hari kemarin sudah mengeluarkan surat edaran melalui Kepala Kantor Wilayah untuk mengarahkan UPT Pemasyarakatan khususnya lapas dan rutan untuk melakukan asesmen terhadap sarana prasarana khususnya instalasi listrik, bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini PLN untuk mengecek semuanya agar ini menjadi bagian dari deteksi dini agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Gitu, Mas. Baik. Terima kasih Ibu Rika dan Pak Erasmus. Kita harapkan bersama semua persoalan yang sudah menjadi sistemik ini bisa menemukan solusi, paling tidak juga meminimalisir bahwa masuknya napi-napi narkoba tadi yang turut berkontribusi terhadap penuhnya lapas. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.